Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Surat yang kuterima dari kantor itu sudah berkali-kali kubaca, namun aku masih membacanya sekali lagi sampai aku benar-benar percaya. Dalam isi surat itu tertera namaku dan sebuah promosi jabatan yang diberikan untukku. Kegembiraanku bukan saja karena mendapatkan promosi kenaikan jabatan, yang tentu saja sebanding lurus dengan naiknya gaji, namun satu hal yang paling membahagiakan adalah aku akan ditempatkan kembali ke kota asalku. Untuk mendapatkan jabatan itu, ada satu syarat yang harus aku penuhi. Sebenarnya, hanya semacam persyaratan formalitas saja, yaitu mengikuti training selama 2 minggu. Semoga bukan masalah besar, karena dalam training itu, konon, tidak menentukan lulus tidaknya aku memegang jabatan yang baru. Dan besok sore, aku sudah harus berada di kantor pusat untuk mengikuti training itu. Selamat datang bro. Tenang saja, tidak usah tegang. Salah seorang rekan kerja senior dengan hangat menyambutku. Aku pun menyambut uluran tangan itu dengan jabat tangan yang tidak kalah erat. Maka pada hari itu, aku pun resmi memulai training mengenai jabatan baruku nanti. Di hari pertama, kurasakan waktu berlalu dengan singkat. Tanpa terasa jam tangan sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih. Training hari itu pun selesai. Orang-orang kantor berkemas pulang. Sedangkan aku sejak awal memang diminta untuk tinggal di mes. Untuk masalah materi training, aku memang tidak mengalami kendala. Yang kupikirkan kini, justru tinggal di mes itu. Yang kudengar dari selentingan dan celoteh para rekan, mes itu sangat angker. Mes itu berada di belakang gedung pabrik tempatku menjalani training. Dari kejauhan, aku sudah merasakan kengerian untuk tinggal di sana. Bangunannya yang berada di pojokan dengan beberapa pohon besar menjadi hiasan halaman semakin menambah kesan keangkerannya. Aku memang beberapa kali sempat singgah di sana, itu pun hanya sebatas beberapa jam saja. Aku berpikir, apa tidak sebaiknya mencari penginapan atau kos saja? Tapi orang yang meminta aku tinggal di mes itu merupakan big bosku langsung. Ada rasa sungkan kalau aku tidak memenuhi permintaannya. Mes itu memiliki fasilitas yang lumayan lengkap. Televisi, kulkas, wifi, ruangannya pun berpendingin AC, dan memiliki 2 kamar tidur. Ada kolam ikan juga di samping mes itu. Isi di dalam ruangannya pun selalu dibersihkan oleh petugas kebersihan. Namun tidak bisa dipungkiri, suasana di dalam terasa sangat mencekam. Aku meletakkan tas dan segera merebahkan tubuhku. Perjalanan semalaman benar-benar membuatku lelah. Rasanya untuk kondisi seperti ini, aku memang harus mandi air hangat. Mungkin bisa membuatku sedikit lebih bugar. Aku pun mengeluarkan perbekalan untuk mandi. Lalu tanpa ragu, aku pun menuju kamar mandi. Rasanya memang segar. Rasa lelah yang semula menggelayut di pundak pun berangsur mulai pergi. Namun saat aku hendak mengambil baju dari dalam tas, aku tidak lagi melihat tas yang semula kuletakkan di dalam kamar. Padahal, aku ingat sesaat setelah masuk rumah, aku langsung meletakkan tasku di kamar. Aku pun mencari-cari tasku. Mungkin memang terlupa menaruh. Di kolong tempat tidur pun, aku tidak menemukannya. Aku mulai cemas. Karena di dalam tas itu, ada beberapa dokumen kantor, maupun barang-barang pribadi yang lumayan penting. Aku takut kalau ada orang lain masuk mengambil tas tersebut. Aku segera menuju ke pintu depan. Jangan-jangan aku belum mengunci pintu. Tapi aku bisa memastikan kalau pintu sudah terkunci. Aku pun berkeliling ke dalam rumah. Namun sampai mengulang-ulang, ternyata tas itu belum juga kutemukan. Tidak mungkin kalau aku meninggalkan tasku di kantor. Nyatanya peralatan mandi yang berada di tas bisa ada padaku. Di saat kebingungan itulah, aku mendengar dering handphoneku berbunyi. Aku sudah bisa memastikan kalau panggilan itu dari Amel.
Aku pun kembali ke kamar. Dan aku sangat terkejut ketika mendapati tasku yang barusan ku cari-cari itu ternyata sudah berada di atas kasur. Bagaimana mungkin? Aku menggeleng-gelengkan kepala. Entah mengapa tiba-tiba jantungku berdebar lebih cepat. Aku membayangkan apa yang akan terjadi selama aku tinggal di sini. Baru saja sampai, sambutannya sudah berhasil membuatku cemas. Sosok yang jahil seperti itu biasanya genderuwo. Aku bergidik membayangkan sosoknya yang tinggi besar menyeramkan. Amel, rekan kerja yang meneleponku, bekerja sebagai staf di kantor pusat itu. Orangnya tentil, agak selengean namun sangat ramah. Rupanya ia mengajakku untuk bersantai di alun-alun saat akhir pekan besok. Ia menceritakan tentang suasana sore yang sejuk dan memang sangat nyaman untuk mengobrol. Amel tidak merasa canggung, padahal kami jarang sekali bertemu. Bertemu pun hanya melalui sambungan telepon. Selepas sholat isya, aku sudah merasakan kantuk yang luar biasa. Namun untuk tidur di kamar rasanya aku tidak akan berani. Maka aku berinisiatif memindahkan kasur ke ruang tengah. Aku merasa penunggu mes ini tinggal di dalam kamar. Jadi kalau aku tidur di kamar, mungkin ia merasa terganggu. Maka lebih baik aku saja yang mengalah. Kunyalakan televisi dan ku keraskan volumenya. Dengan begitu, aku merasa aman. Toh kalau ada sesuatu yang membahayakan, aku juga bisa memanggil security. Aku baru saja menyandarkan kepala di atas bantal ketika secara sekilas aku mendengar suara wanita tertawa. Suara itu jelas bukan dari televisi, karena siaran yang sedang kulihat adalah film kartun. Didera rasa kantuk yang sangat kuat, pada akhirnya aku pun terpejam. Aku terlelap hingga saat merasakan ingin sekali buang air kecil. Maka meski dengan rasa malas, aku pun tetap menggeliat dan bangun. Televisi itu masih menyala, hanya siarannya saja yang sudah berubah. Tidak ingin semakin kebelet, aku pun bergegas pergi ke kamar mandi. Lega rasanya, walaupun seumur hidup baru kugunakan hanya untuk buang air kecil, itu sudah merupakan karunia yang luar biasa. Memang akan lebih bahagia kalau sudah merasakan surganya dunia. Toh namanya sehat, bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sudah syukur alhamdulillah. Tidak ingin berlama-lama di kamar mandi, aku pun beringsut. Rasa kantuk masih terasa di pelupuk mata. Tapi rasa kantukku hilang seketika. Bukan karena melihat penampakan atau sebagainya. Yang kulihat hanya posisi televisi yang sudah bergeser. Pada awalnya, televisi itu menghadap ke utara, namun kini posisinya sudah menghadap ke arah timur. Lantas, siapa yang memindahkannya? Mana televisi itu sudah dalam keadaan mati. Aku mencoba tenang dan langsung berpindah tidur di kamar. Empat hari sudah aku menjalani training. 4 hari itu pula, aku tinggal di mes itu. Aku bersyukur, karena reputasi keangkeran mes itu ternyata tidak terbukti. Hanya 2 kejadian ganjil saja yang kutemui, yaitu ketika tas itu berpindah tempat, dan televisi itu berubah posisi. Selebihnya, hanya suara tawa wanita yang tidak begitu jelas. Malam itu adalah malam kelima. Pukul 8 malam, aku baru saja kembali ke mes, setelah aku dan Amel pulang dari menonton film bioskop. Aku merebahkan diri di kasur. Seperti malam biasanya, aku pun menyalakan televisi untuk menemani malamku. Benar saja, tidak lama setelah itu aku pun kembali terlelap. Dalam lelapku itu, aku melihat Amel duduk di sebelahku. Ia bahkan membelai-belai rambutku, selayaknya seorang ibu membelai rambut anaknya. Aku menikmati belayan itu. Bukan sampai di situ saja. Sudah 2 kali, aku bahkan bisa merasakan ia mengecup keningku. Ia juga membawakanku beberapa helai bunga, yang lalu salah satunya ia selipkan di kupingku. Aku masih melihat wajah Amel yang ayu dengan sikap centil seperti biasanya. Namun aku tidak lagi melihat tangan lembutnya saat membelai-belai rambutku. Yang kurasakan adalah
Kulit kepalaku seperti terkena goresan duri-duri yang tajam. Dalam antara sadar dan tidak, aku melihat jemari dengan kuku berwarna hitam dan runcing sedang membelai kepalaku. Aku ingin bangun. Aku ingin memastikan apakah aku sedang bermimpi ataukah Amel memang benar-benar masuk ke dalam mes. Namun rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin ia masuk dan membelai-belaiku. Dia bukan wanita yang model seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tubuhku sangat sulit untuk sekedar kugerakkan. Dadaku seperti tertindih batu yang beratnya berkilo-kilo. Sementara itu, mataku yang sedikit terbuka masih melihat jemari dengan kuku hitam runcing itu menari-nari di depan wajahku. Aku bisa terlepas dari tindihan ketika alarm dari handphoneku berdering-dering. Nafasku tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Aku masih terbayang bagaimana Amel membelai rambutku. Apa iya karena terlalu memikirkan si centil sampai-sampai aku terbawa mimpi? Aku yakin aku memang hanya bermimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lega saat azan subuh sudah berkumandang. Pada saat itulah aku merasakan ada sesuatu benda yang mengganjal di sela kupingku. Tanganku bergerak dan mengambil benda itu. Dan betapa terkejutnya aku ketika mendapati sebuah bunga kenanga berada di tanganku. Maka secara refleks, aku pun melemparkan bunga itu. Aku teringat, dalam mimpiku itu, Amel memang menyelipkan sekuntum bunga di telingaku. Namun bukannya itu hanya mimpi. Bagaimana mungkin bunga itu benar-benar berada di telingaku? Amel bersumpah kalau ia tidak datang ke mes ketika aku menanyainya perihal mimpiku semalam. Aku menyerahkan bunga kenanga itu sebagai bukti kalau aku juga tidak sedang bercanda. Sejenak dalam hening pikiran kami, Amel kemudian mengatakan kalau itu pasti ulah kuntilanak penunggu mes itu. Yang menjadi masalah kini, kalau memang sosok itu berniat tidak baik, ia pasti sudah menampakkan diri agar aku takut. Tapi dalam mimpiku itu, ia justru membelai-belai rambutku. Itu kan tanda orang yang sayang. Tapi, mengapa aku dibuatnya tindihan? Jangan-jangan ia mencekikku. Dan karena merasa terancam itulah, aku pun meminta kantor untuk memasang beberapa CCTV di dalam mes. Siapa tahu nanti berguna pada saatnya. Kesibukanku selama training hari itu, sedikit banyak, membuatku lupa tentang mimpiku semalam. Aku memang meragukan kalau yang kualami semalam adalah mimpi. Kalau memang mimpi, tidak mungkin bunga itu bisa berada di kupingku. Pun tidak mungkin juga kalau Amel yang menyelinap masuk. Secendil-cendilnya dia tidak akan berani berbuat seperti itu. Tanpa terasa, tinggal 3 hari lagi masa trainingku akan berakhir. Di satu sisi aku sangat senang karena bisa segera pergi dari mes itu. Tapi di sisi lain, aku akan kembali berjauhan dengan Amel. Jarak kota kami yang tidak bisa ditempuh dengan 1 atau 2 jam membuatku merasa sedih juga. Jadi biarlah, untuk 3 hari saja, aku mohon ya Allah, perlambatlah waktu, agar aku bisa merasakan bagaimana rasanya bahagia memiliki seorang yang dekat di hati. Mel, cepat sembuh ya. Sepi kalau gak ada kamu di kantor. Ketik pesanku ke handphone Amel. Dengan cepat ia pun membalas. Tak puas hanya melalui pesan WhatsApp, aku pun meneleponnya. Maka malam itu, aku pun menghabiskan waktu dengan mengobrol. Meskipun hanya lewat telepon dengan saling bercanda dan menggombal, namun cukup untuk mengusir rasa sepi. Hentikan. Di tengah sambungan teleponku dengan Amel, tiba-tiba terdengar suara parau seorang perempuan. Dan aku yakin suara itu bukanlah suara Amel. Sambungan telepon pun seketika terputus. Bahkan aku tidak bisa meneleponnya ulang. Handphone yang kupegang bahkan terjatuh karena bersamaan dengan itu, kulihat kursi di ruang tengah bergelimpangan dengan sendirinya. Kursi-kursi itu terhempas sebagai dilemparkan orang yang sedang marah.
Isi tasku yang berada di kasur pun tiba-tiba berhamburan seperti ada orang yang mengeluarkannya. Aku hanya bisa tertegun karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya bisa merasakan ketika suatu benda runcing tiba-tiba menggores pipiku. Rasanya panas dan perih. Bulu tengkukku berdiri. Rasa takut akan sebuah bahaya menyergap. Aku terlonjak saking kagetnya ketika mendengar suara pintu terbanting dengan keras. Maka aku segera menyambar handphone dan tanpa pikir panjang segera berlari keluar mes. Sejak kejadian terakhir yang menurutku sudah sangat membahayakan secara fisik itu, aku pun terpaksa ikut menumpang di rumah rekan kerjaku yang lain. Karena tidak mungkin juga tinggal di kos Amel. Permohonanku agar waktu bisa diperlambat kini tidak lagi berlaku. Sore itu setelah jam kerja selesai, ditemani Amel dan beberapa staf lain, kami berinisiatif untuk membuka rekaman CCTV yang kuminta beberapa hari yang lalu. Melalui rekaman CCTV itu, aku berharap bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan hasilnya benar-benar membuat kami merinding. Di dalam rekaman CCTV itu, hampir setiap malam aku didatangi sosok perempuan berambut panjang. Mulanya hanya berdiri, entah di depan televisi ataupun dimanapun. Tapi sesaat setelah aku pulas, ia selalu tidur menemaniku. Dan dari rekaman CCTV itu pula, aku mengetahui kalau jemari tangan dengan kuku hitam runcing itu adalah jemarinya. Kami yang melihat rekaman itu sampai tertegun, karena yang membuat ketindihan selama ini ternyata adalah bahwa sosok wanita itu memiliki payudara yang menggelantung hingga sampai perut. Dan payudara wanita itulah yang menindihku hingga aku merasakan sesak nafas dan tidak bisa menggerakkan tubuh. Aku tahu sosok apa itu. Ya, sosok itu adalah Wewe Gombel. Mungkin dia marah atau cemburu saat aku menelepon Amel. Mel, terima kasih. Selama aku di sini kamu selalu menemaniku jalan-jalan. Aku minta maaf, sudah banyak merepotkanmu. Besok pagi, aku sudah harus kembali. Aku mohon pamit. Aku pun menjabat tangan Amel. Kami saling pandang dan terdiam untuk beberapa saat. Kesempatan itu pun tidak aku sia-siakan. Dengan terbata, aku pun mengungkapkan isi perasaanku kalau aku jatuh cinta padanya. Bibir Amel bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku berdebar untuk menunggu jawabannya. Saat Amel bertutur, jika Big Boss meminta tugaskan ia bersamaku, dan ia ingin agar ku jadikan anak buah terkasih. Aku pun mengangguk dan tersenyum mendengar jawaban itu. Sudah pasti, itu adalah jawaban di sore terindah selama hidupku. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.